محمد اللهم صل عليه. Sebelumnya ada sebuah pantun spesial untuk Ustazah. Membuat jus dari buah kurma diminum saat buka puasa. Kami haus ilmu agama. Kepada Ustazah kami berikan waktu yang seluas-luasnya. Kepada yang terhormat Al-Mukarramah Ustazah Mumpuni Handaya Yakti, waktu dihaturkan dengan segala hormat. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil hurril muhajjilin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin. Cuma camat Muara Telang Siko. Tawon kemit silite kuning. Dulu wis pamit, sekarang kembali ketemu maning. Dipanggil lagi sama camat Muara Telang. Beliau suka sekali memberikan pantun. Terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan jadi camat, jangan suka camat comot. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek Kecamatan Muara Telang, panjenenganipun Ibtu Jimmy Andri SH yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Kapten Muhammad Rusli selaku Dan Ramil Kecamatan Muara Telang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada sedoyo para pangemban-pangembating proca, para punggawa-punggawaning proca, paratur pemerintah desa Telang Jaya. Wabil akhos Bapak Juwahir selaku Kepala Desa Telang Jaya. Saya minta tepuk tangan dulu buat Kepala Desa kita Bapak Juwahir. Bapak Kepala Desa Soho Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Telang Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Muara Telang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak
Ezi selaku Kepala Bank Sumatera Selatan yang hari ini alhamdulillah hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Kepala Desa Purwasari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos Ketua Panitia Penyelenggara dan rekan-rekan panitia yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada rekan Ibnu PPNU Fatayat Muslim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah dilujuh dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-42 atas desa kita tercinta, Desa Telang Jaya. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 kali ini saya ngaji di Kecamatan Muara Telang. Gak habis-habisnya bersyukur karena negara kita Indonesia sumber daya alamnya kaya raya luar biasa. Alhamdulillah. Belanda ternyata gak punya gunung, Swiss nggak punya pantai, Jepang miskin sumber daya air dan mineral, Singapura nggak punya sawah, Arab Saudi nggak punya hutan. Tapi kenapa negara mereka bisa kaya raya? Karena negara mereka nggak punya pejabat sekorup negara Indonesia. Lada koruptor malah ditepuk tangan. Saking korupnya, sampai-sampai namanya musibah virus saja bisa jadi ladang bisnis. Tapi bukan di Muara Telang, sono ngisor langit atau Telang Jaya desane subur, rakyate makmur, bisa panen, bisa tandur, nandur kacang ijo, nandur sayur mayur, ibune ayu-ayu nganggo bedak, nganggo pupur, bapake ganteng-ganteng, dopete kandel, rezekine mempur, soale duwe lurah jujur. Sing penting gede syukur, walaupun gone ngaji di atas lumpur alias lemah bubur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Idza wusidal amru illa ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Apabila satu perkara diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hari ini saya bersyukur saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana perjuangan lurah kita di Desa Telang Jaya. Mana Pak Kadesnya? Pak Kades? Nah Pak Kades nganti ireng banget kayak gitu ya Allah.
Pak Kades. Pak Kades ngebatin ki bocah kelalen apa nyusi arep ngamplopi. Maaf nih. Tadi Pak Kades bilang sama saya pas saya datang, mumpuni udah batal wudhu apa belum? Udah Pak Lurah. Kenapa? Saya pengen salaman. Karena saksinya adalah Bu Lurah di depan saya, bolehlah saya salaman dikit aja, yang penting gak pakai nafsu. Pas salaman kerasak kayak salaman karo parut. Jangan salah. Kiai saya bilang, semakin kasar kapal tangane, tanda bersih rejeki menungsa iku mau. Sampai Pak Lurah ireng model begini. Ini dalam rangka memperjuangkan hak masyarakat Telang Jaya. Tepuk tangan dulu dong. Saya nggak habis-habisnya berpikir sambil merinding saya. Khawatir, ketar-ketir, deg-degan, pating keranyas, pating kerembut. Kenapa sampai pating kerembut? Ini pengajian di musim pandemi. Di tempat saya Cilacap malah belum pernah semenjak corona datang ke Indonesia pengajian akbar sebanyak ini yang hadir hanya di Desa Telang Jaya. Pak Lurah suksesnya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat panitianya. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Tuh nganggur. Ada keprok-keprok lunasin utang. Saya berpikir tanggung jawab resiko Bapak Kades ini luar biasa. Sampai Pak Kapolsek tadi langsung bertemu sama saya. Tolong mumpuni di setiap pengajian tolong disisipkan bahwa masyarakat harus jaga prokes. Jenengan boleh datang ke pengajian asal pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak semeter. Ini kan saya cuma ngasih tahu, ngapain sampean protes? Ini kan saya ngasih tahu. Berhubung ini pakai masker semua ya Bu? Alhamdulillah, tapi kan susah jaga jarak semeter ya. Malah kepingnya duduk di depan semua. Ya penasaran, kepingin lihat merongosnya mumpuni. Ya nggak apa-apa lah. Ini merongos saya jadi tumbal. Nah, berhubung panjenengan gak bisa jaga jarak semeter. Isine toya, warga makmur, wargane sopo, warga makmur, warga Telang Jaya. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ada sawah duwe ke sopo, duwe sawah tanduri pepaya, warga berkah, wargane sopo, warga berkah, warga Telang Jaya. Salatullah, salamullah, duwe ke sopo, ada sukun di pangan baya, warga rukun, wargane sopo, warga rukun, warga Telang Jaya. Salatullah,
ninine sapa gelap peteng tanpa cahaya lurah ireng lurah sapa lurah ireng lurah Telang Jaya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. nginum jamu dikancani sapa nginum jamu nganggo kebaya bulurah lemu lurah esa bulurah lemu lurah Telang Jaya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Punten Pak Lurah. Ngesuk arep nyalon maning malah. Yang ireng jangan cilik hati. Wong ireng banyak keunggulannya. Pertama, tahan lama. Yang kedua, anti gores. Gak gampang lecet. Yang ketiga, wong ireng punya keunggulan gak gampang luntur. Seperti cintanya Pak Juahir sama istrinya. Wong lemu jangan tersinggung Bu Lurah. Wong lemu artinya kebanyakan pahala. Yang kurus anu ora duwe dosa. Kalau di planet Mars, di bumi kok bobotnya 100 kilo, di planet Mars hanya 83 kilo. Jadi maaf Bu Lurah bukan gendut, cuma salah planet. Jangan salah. Ibu-ibu gemuk tandanya suaminya sukses memakmurkan sang istri. Betul? Leres? Hidup. Saya tadi diceritain sama Bu Lurah. Dulu sebelum Pak Kades jadi kepala desa, pernah sehari cuma duit dapat hasil 20.000. Diberikan kepada sang istri. Ayang Mbep. Iya Mas Al. Gebu aku aweh ngerti. Aku wis usaha nganah ngene. Ini sehari cuma duit dapat hasil 20.000. Ini saya pasrahkan kepada seliramu. Nganah diatur buat ngurus kebutuhan keluarga. Saya jaluk ngapura nemen 20.000 nggone hasil kerja muga-muga kue sing ikhlas. Ternyata Bu Lurah terus ngejawab, ya lo Pak, gak usah mawin dadak jaluk ngapura. Aku demen de bojo ireng kaya sampean. 20.000 ini insya Allah Pak, tanda bersih rezekine panjenengan. Insya Allah 20.000 menjadikan turunnya rahmat dan turunnya barokah. Amin. Pak Juahir nangis, terus merangkul sang istri. Ya Allah, yang murahnya anak duwe bojo paling ayu semalam jagat raya Telang Jaya. Ya Allah, matur nuwun ya Mak. Kowe gelem ngancani nyong apaanane. Nganti 20.000 tiba-tiba seneng nemen ya Allah. Muga-muga gue 20.000 bisa gue seminggu ya Mak. Gue seminggu gak tau apa ya, ngono seminggu lah pokoknya 20.000 nganet diurus.
Insya Allah Pak ge orang mung bisa nggo seminggu tapi 20.000 bisa buat setahun. Betul apa Mak? Tanggalan kalender Pak. Suksesnya suami pasti ada doa istri yang luar biasa. Maka terima kasih ibu-ibu sekalian, Anda menjadi istri solihah, selalu mendoakan sang suami. Mudah-mudahan keluarga panjenengan pun mawaddah warohmah wasakinah, mempunyai dzurriyyah keturunan yang solih dan solihah. Estesu membawa rahmat dan barokah. Amin Allahumma. Bu, Ibu, ini rencana ngaji di Telang Jaya sampai jam berapa Bu? Kalau ngajinya begini betul sampai jam 3 subuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini serba agnia, ini semua serba donatur. Berarti tandanya kesadaran warga masyarakat Telang Jaya untuk bersodakoh luar biasa dermawan. Tepuk tangan dulu dong buat panitia dan agnia kita. Maka kata Nabi, salasum man kunna fihi hasabahullahu hisaban yathira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Ada 3 perkara yang ketika besok kita dihisab menjadikan masuk surga birahmatihi. Sebab diwelas asih, sebab disayangi oleh Gusti Allah. Apa 3 perkara itu? Kata Nabi, yang pertama, tu'ti man haramaka. Tulis. Bu, bawa buku apa enggak? Kebiasaan. Wong dulu di Telang Rejo sudah dikasih tahu ngaji bawa buku, bawanya HP sama lipstick. Sebelah kiri, Bu. Assalamualaikum. Bawa buku apa enggak? Kebangetan. Sebelah sana yang di pertengahan, yang belakang sana halo. Iya, yang di pojok halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak nih? Nggak kebagian. Mulane mangkate sing kasih. Maaf, yang nggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah, badannya yang sehat walafiat. Ibu-ibu bawa buku apa enggak nih? Ya udah nggak apa-apa. Sebelah kanan sono, babake. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Ih, saya tanya beneran. Ulangi. Bapak-bapak bawa buku apa enggak? Enggak. Beto pulpen? Bawa pulpen? Mana pulpennya? Gimana? Kejagongan. Ya Allah ya Rabbi. Modelnya wong Telang Jaya. Pulpennya kejagongan bareng. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak apa-apa. Jenengan insya Allah sudah paham hadis ini. Saya pun tidak akan ngajari panjenengan, tapi niat kita eling kenelingan. Ngaten nggih Bu? Salasum man kunna fihi hasabahullahu hisaban yathira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Ada 3 perkara yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Jalur birahmatihi, jalur welas asih Gusti Allah. Yang pertama kata Nabi, tu'ti man haramaka.
aweh maring wong sing ora pernah aweh, memberi sama orang yang gak pernah memberi. Saya tanya nih, Bu, jenengan bisa aweh, aweh itu memberi. Bahasa Telang Jaya apaan? Ngasih. Oh, bahasa Indonesia ngasih, bahasa Muara Telang, Telang Jaya. Ngewei. Bahasanya kayak bahasa campuran Jerman ya Bu ya. Ngewei. Jenengan bisa ngewei. Seneng napa mboten? Seneng. Jenengan diwehi nang wong seneng napa mboten? Ih, berarti normal. Kenapa saya ngomong normal? Soalnya ada orang senangnya pas diwehi tok. Wong kayak nana sing kayak gue. Oke. Gimana? Mangkat apa? Senangnya pas diwehi tok. Umahe gedongan. Tangane gelangan. Gulune kalungan, motore kreditan. Kowe sih gelem nampani duit PKH. Wonge ngebatin. Ye, siapa sing jaluk? Wong nyong jaluk gue ora. Nyong kan gari nampak wong anu diwehi. Iya bener. Emang sampean gak minta, cuman sekedar menerima, tapi kan harus sadar diri. Sadar diri. Ngomong dong sama lurae. Lur, lur bukan mulur. Lurae. Telangan genyong. Aku sehat, bojoku kerja. Maaf, aku duwong sugih. Umahku ya ora apik, mung biasa. Tapi isin mak banget. Masa umahku ditulis orang tidak mampu? Saya sehat, suami saya kerja, alhamdulillah anakku podo sekolah pada mondok kabeh. Isin rasane ketika saya nerima duit PKH tuh ada nenek-nenek jompo sepuh harusnya nerima malah nggak nerima. Tolong bagian saya berikan sama Tuhan. Eman ya pancen langka. Orang begitu langka, tapi kan harus sadar diri. Maka musim corona ini Pak, jangan sampai mendidik masyarakat Indonesia mau sekedar nyadong karo ngenteni bantuan. Babakin jawab lang, kok duitnya pemerintah gue ngapa? Iya ya. Aku ya dadi mikir, kok ya sing sugih tambah sugih. Makanya terkadang ada pejabat gitu ya. Ada pejabat kelewat kenyang gara-gara Pak mangan duit rakyat. Maaf nih Pak DPR. Oh ya punten. Sebentar ada titipan amanah. Jangan-jangan gara-gara ngajinya kasar banget nih. Sebelum saya lanjut, kadang saya suka lupa. Ini ada surat dari Pak Lurah. Isi suratnya saya bacakan, ngapunten mohon maaf. Karena ini amanah. Mumpuni, kaya surat cinta.
Mumpuni, ada kabar baik dan kabar buruk. Ngeri banget nih. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat Telang Jaya. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk merampungkan masjid kita, duitnya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan gone maca. Nah ini supaya kabar buruknya jadi kabar baik. Ngapunten sangat ini Bu. Panjenengan mau dimintai infak sodako. Kira-kira ikhlas nggak? Ya Habibu, luka Nabi kaya. Ya Habibu, anta lil khalqiyya. Ya Habibu, ishfa'lana. Ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka sambil dijigit bokongnya tuh bocah. Barang udah salaman tuh ibu bilang begini sama anaknya, Mumpuni tolong anaknya aku disembur biar ketularan kayak kamu. Tuh, aku mikir, saya anak kiai bukan, anaknya ulama sanes, ningnya pondok bukan, santri masih gablongan. Ayo ora merongos iya. Yang ditularin apa nih? Maaf nih, belum wayahe saya kasih ijazah ataupun saya dimintai doa dan lain sebagainya. Wong saya masih santri. Mohon izin ngapunten Kiai. Saya masih ta'alum di Pondok Pesantren Darussalam Dukualuh Purwokerto. Kiai saya Allahyarham Al-Mahfulah Romo Kiai Harwi Sofa. Karena beliau Kiai saya baru kapundut kemarin sekitar bulan November. Jadi saya sekarang ngaji di Al-Amin Pabuaran. Kiai saya Abah Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta, yang sebelumnya dari Kalibeber Wonosobo. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih diberikan amanah. Maka maaf kalau anak panjenengan disuruh seperti saya salah. Zaman sekarang jangan sampai ketipu bungkus. Keto kaya wong wadon solek. Tapi kan cuma bungkus. Saya punya aib, panjenengan juga punya aib. Saya hari ini diundang kedua kali di Kecamatan Muara Telang karena masih ditutup aibnya. Saking gampangnya Allah mengangkat derajat manusia, tapi jangan lupa saking gampangnya Allah membuka aib manusia, bahkan sampai-sampai menghancurkan derajat manusia itu sendiri karena polahe menungsa iku mau. Makanya saya mikir, kenapa malah anak orang disuruh kayak Mumpuni? Karena saya belum punya anak alias saya masih jomblo. Saya kepingin praktek. Kenapa orang tua kok malah berpikir anaknya kepingin supaya jadi Mumpuni? Akhirnya saya praktek sama adik saya. Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Kakak saya namanya Balupi Ekayekti. Adik saya, kakak saya namanya Tunjung Dinarto. Terus saya Mumpuni Handaya Yakti. Adik wadon aku jenenge Yakti Wanci Widandani. Yang nomor 5 namanya Anjung Wicaksono. Dari 5 bersaudara, alhamdulillah cuman saya yang jadi tukang ceramah.
Soalnya kalau lima-limanya jadi tukang ceramah, rumahnya rame pada ceramah-ceramahan. Saya penasaran kan, kenapa kok orang tua lain pada kepingin anaknya kayak Mumpuni. Saya tanya sama adik kandung saya, yang nomor 4, namanya Wida. Dak, kue kepingin ora dadi kayak Nyong Mumpuni? Ternyata adik saya jawabannya bikin geleng-geleng kepala. Adik saya jawab, moh. Adik kandung saya malah wegah, moh nggak mau jadi seperti Mumpuni. Sewengi dek aku ora bisa turu. Ya anaknya orang disuruh kayak Mumpuni, kenapa malah adik kandung saya nggak mau jadi seperti Mumpuni? Setelah 2 hari nggak bisa tidur, persis ngarepna subuh saya ketemu jawaban. Adik saya nggak mau seperti Mumpuni. Pertama, resiko jadi mubalighah amat sangat besar. Bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Mlebu neraka disit dewek Mumpuni. Makanya resiko jadi mubalighah begitu berat. Maka saya selalu ngaji sama kiai, biar ketika saya salah itu ditegur. Tapi yang namanya kiai kita, masya Allah luar biasa. Walaupun ngerti saya salah, nggak mungkin negurnya di sini sekarang, nggak mungkin. Negurnya nanti belakangan. Maaf nih, soalnya kiai kita, ketua DPRD kita, para masyayikh kita ilmunya tinggi tapi amat sangat rendah hati. Gambarannya maaf kasar banget, ada gambaran begini. Maaf ngapunten. Sempak. Maaf nih. Sempak kalau bahasa sini apa? Sama. Sempak. Maaf Don Sewu. Sempak semahal-mahalnya sempak, apa nganggone nang jaba? Siapa? Superman. Ini saya kasih tahu ya. Superman sempakin nang jaba. Superman kan wong mumet. Wong lanang lejingan. Lejingnya biru sempaknya abang nang jaba maning. Mumet. Itu produsernya tuh udah kewonan lakon bikin film. Mulanya sempak nang jaba. Semahal-mahalnya sempak gak mungkin makanya di luar. Ketua DPRD kita bukan masalah Pak Ketua DPR gak sempakan. Ini sih belum selesai ngomong, udah tabrakin dulu. Pak Ketua DPRD kita pengalamannya banyak. DPR kita bikin undang-undang luar biasa. Sampai-sampai bikin undang-undang masalah pitik notol tandurane tanggane kok digawe undang-undang. Kemarin katanya disahkan, itu betul apa enggak ya lo masalah pitik notol tanduran digawe undang-undang. Oh mikir singgane pirang-pirang. Makanya saya kemarin ternyata masuk survei untuk menjadi salah satu wakil bupati di daerah Jawa Tengah. Aku ngguyu lakak-lakak. Lah bocah kencur wingi sore, minyak belek lancung bira gepeng. Aku masuk kandidat supaya jadi wakil bupati. Ini survei macam apa? Namanya suatu bidang kalau tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Nih kalau saya sampai maaf nih main politik, apalagi sampai main partai, kayaknya nggak mungkin diundang lagi di Muara Telang, betul? Loh, dari tadi mbok sampean nungguin Mumpuni, sampai Pak Camat sambutan lama disuruh turun. Nungguin siapa? Mumpuni, bocah cilik wingi sore. Sebenarnya Pak Kiai pun paham, Mumpuni nggak bisa dan nggak punya ilmu. Sekuku irengnya Pak Kiai pun saya nggak punya ilmu. Tetapi beliau
tetap hadir di sini hanya sekedar ngurungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Ketika saya salah, nggak mungkin langsung negur sekakmat di sini, nggak mungkin. Pasti negurnya nanti di belakang. Itulah para orang-orang yang punya ilmu, para mu'alim, para masyayikh kita yang begitu ilmunya tinggi, para salafus saleh. Maka doakan ibarat genteng. Pak DPR genteng, kita rakyat itu tiangnya. Tiang kalau orang Jawa ngomong itu saka, Cilacap tapi sini Telang Jaya apa? Soko. Cilacap saka. Pak DPR genteng, kita sokoknya. Genteng, jadi genteng enak nggak Bu? Nggak enak ya? Pantesan genteng ngomong sama saka. Kasaka. Enak ya nangisor kiyuben. Enak ya nangisor rakudanan. Kenyong, gendeng. Udan-udanan panas kepanasan bocor disogroki. Oh nangisor kiyuban ayem. Genteng ngomong gitu. Saka ngejawab, teng genteng. Kowe ngerti ya pancen iya kowe nang dhuwur nyong kiyuben. Iya pancen kowe nang dhuwur nyong rakudanan ra kepanasan. Tapi kan pada kowe nang dhuwur nyong nang ngisor bisa nek kowe nang dhuwur nyong saka sing ngangkat. Bisane anak DPR, anak bupati, anak lurah kita yang angkat, betul? Laras? Aja main-main per DPR. Ini ngomong begini ngesek dundang maning ngapur lagi. Maaf nggih Pak Ketua DPRD, Bapak Haji Irian. Yang mana piayinya ya? Oh di belakang. Enggak, di mana? Oh iya. Ngapunten nggih Pak. Aduh saya jadi nggak enak. Dadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa ngelakoni. Ngajar koni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Maaf Pak DPR, mudah-mudahan nggak tersinggung. Segala kesalahan mohon maaf, mumpung masih habis Syawal. Syawalnya sebenarnya udah lama. Ya, tapi kan masih ada ini sisa-sisa habis Ramadan ya Bu ya. Kemarin Ramadan witir sholat sunnah kabeh dilakoni, betul? Maka barokahnya setelah puasa, walaupun bukan bulan Ramadan, tetap tadarus Quran, sholat witir nggak ketinggalan, qiyamul lail sing getol. Itu namanya orang yang berkahnya dapat hidayah. Moga-moga kita semua keparingan berkahnya Ramadan. Allahumma tu'timan haromaka, memberi sama orang yang gak pernah memberi. Bu bisa ngewei kan seneng, diwei nangwong kan seneng. Tapi senenge diwei karo senenge bisa ngewei, lebih seneng yang mana? Lebih seneng bisa ngewei. Masya Allah merinding aku. Tapi maaf punten nih, ngewei sama orang yang biasa ngewei itu mah wajar. Namanya simbiosis mutualisme. Ini rombongan mau kemana nih? Oh iya, Muslimat Telang Jaya direwangi IPPNU dan para santri. Oh yang tadi narik sodakoan, bikin kaget rombongan mau kemana? Masya Allah, Derek senang, terima kasih. Saya sudah disiap-siapkan segala sesuatunya. Tidur tadi di rumahnya Mbah siapa ya Bu Lurah? Mbah Marfuah, luar biasa. Ih bener, aku tadi istirahat di rumahnya Mbah Marfuah tutu. Yang cek hijau itu
Masya Allah, senang banget ketemu langsung disambut sama ibu-ibu muslimat dan panitia. Saking senangnya sampai-sampai tiap saat pintu kamar diketok, tok tok tok. Mumpuni wae madang. Ketok lagi, mumpuni jangan lupa nanti pengajiannya mulai jam 8. Yang ngetok yang muda, yang tua, sing nom, sing bocah cilik, ngasih Mbah Marfu amelo ketok-ketok lawang. Assalamualaikum. Mumpuni kepriman kabar. Ya Allah, senang namanya rumah yang dicekali ng mumpuni. Yang ngapurane ya anane kaya lawange, kamar mandi ora ana lawange. Jadi engko nek kowe adus tulung ke lawange disumpel ya. Jadi kamar mandinya nggak ada kancingnya. Jadi katanya disuruh disumpel. Nah ya kok wong anggap istu ada sene kaya gini. Kok melakukan ngene ngono sedela bedeng kule kesel. Tempole kenceng. Ototnya manteng. Ya Allah, sampean masih bisa ketawa. Lambar Marfu nganu tua wis pernah nom. Lekan sing nom burung pernah tua. Wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Maka monggo, mumpung masih diberi kesempatan, mari kita ibadah syariat, hakikat, makrifat, dan dunia akhirat bisa selamat. Allahumma. Ngewei sama orang yang biasa ngewei itu namanya wajar. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tapi syarat masuk surga marga rahmat Gusti Allah, geniku jadi orang yang tu'timan haromaka, memberi sama orang yang gak pernah memberi. Lo aweh ngewei kok sama orang yang gak pernah ngewei sama kita. Angelora lah, masa ora. Kenapa angel? Maaf, saya sendiri, aku dewek bu. Aweh karo wong sing ora ana rasa terima kasih, mangkel aku. Enak bener. Aku tekan nang pengajian, aku sampai dongko-dongko begini. Assalamualaikum, kabeh tak salami. Sampai mulut kaku sebab senyum bae. Assalamualaikum. Nah saya udah dongko-dongko begini, yang saya kasih salam bukannya ngejawab, cuma ngadek ngeyeyar. Saya ngebatin dong. Wong waras apa orang. Tak wae salam ku menang baik. Nesona ketemu wong gimana bebah aku wae salam. Akhirnya wegah saya ngasih salam. Lah saya ngasih salam, orang diperintah bu. Lah saya ngawei salam, kok sing dewe salam orang jawab, saya marah. Saya salah nggak? Saya salah nggak? Nggak salah, cuman kurang etis, nggak pantes. Lo ngawei kok pamriyeh jaluknya dibales. Bukan salah, tapi kurang pas. Ibarat begini nih, dulu di daerah Jawa itu pernah ada musim ontelolet om. Gak tahu tuh sampai sini apa enggak tuh. Oh nyampe ya bu ya. Berarti kalau sini telolet yang bunyi bukan bis tapi perahu ya bu. Tapi mending begitu bu. Soalnya maaf nih punten, saya baru merasakan naik kendaraan angles banget, betul naik speedboat. Soalnya sealus-alusnya dalan Jawa tetep ana dalan sing bosok. Punten maaf. Maka ya kita harus saling menyadari bu, namanya jalan di desa kok jalannya bosok, belum aspalan. Jangan hanya menyalahkan pemerintah. Pemerintah pasti berusaha semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakatnya. Tapi harusnya tanya sama Pak Kades, tanya sama Pak Camat. Pak Kades, Pak Camat,
Ini jalannya rusak, jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten. Bunyi telolet, senangnya ngungkuli badak. Senangnya luar biasa. Artinya saya memberi, sananya ngebales. Saya senang karena keberadaan saya diakui. Ketagihan tuh, karena saya ngewei terus dibales, ketagihan saya ngesok ngewei maning. Ada bis dari lawan arah bagus. Jendela saya buka, saya keluarin jempol sambil endasku melu nyelongob. Tapi sebelum nyelongob saya nengok belakang. Takut ada bis nyalip mobil saya, endasku katut malah repot. Nengok belakang sepi, jempol saya keluarin sambil teriak, "Om, telolet om! Telolet om!" Barang bisnya lewat, bukannya bunyi telolet, bunyinya cuman pret. Mangkel banget, rasanya kayak cintaku ditolak, Bu. Seketika mangkel, tak tutup jendelanya sambil ngebatin. Dasar supir orang ngerti sih ngawe jempol wong ayu. Besok maning bebeh akawe jempol, seprenek jadi gak mau saya. Gara-gara saya ngasih jempol, sono gak ngebales telolet. Lah kok saya mangkel? Saya salah nggak? Saya salah nggak? Salah. Berarti saya nggak mikir. Akhirnya saya renungkan, kenapa itu bis kok nggak ngebales saya? Ternyata tombol telolet yang pendek saja harganya 3.500.000. Yang panjangan dikit sampai bunyi suara lagu itu harganya 7.500.000. Pantesan itu bis nggak ngasih telolet, jebule moni pret. Orang duit telolet. Nah kok saya marah, saya salah, Pak. Maka Nabi bilang begini, kalau Anda diberi sesuatu kok belum bisa membalas, maka minimal ngucaplah terima kasih. Kalau Anda dikasih sama orang belum bisa ngebales, minimal kalau nggak moni telolet bunyinya minimal pret. Artinya kalau belum bisa ngebales minimal ngucap terima. Nah tetali ngibadah ralali ngaji zikir ning lati jujur ning ati. Senajan kowe sugih nanging ora asih, kowe lali bondo mung nyilih, ra eling tangga, ra eling jompo, urip sengsara. Ora mungkin rugi kowe sedekah karo tanggamu. Wong sing ning sandingmu ben melu krasa piye sugihmu. Ora mungkin rugi kowe nyantuni yatim piatu. Berkah rezekimu, mulya dunyamu lan akhiratmu. Ini suara saya yang nomor 5. Di pojokan si bapak udah nangis jadi nggak jadi nangis. Maaf ya Pak, Bapak mungkin agak emosional. Jadi kebawa tadi lirik lagu dari almarhum Didi Kempot. Itu judulnya Tatu. Tapi ketimbang cinta-cintaan mulu saya rubah liriknya. Biar jadi manusia suka sodakoh, apalagi sama tetangga. Tu'timan haromaka.
aweh. Dan ada orang nggak mau diajak saudaraan, ada 3 tahap yang kita lakukan kepada orang itu. Pertama, ketemu di jalan, disapa, assalamualaikum, kok orangnya menang baik, terus ditanyain gimana kabarnya, pada sehat, kok tetep nggak ngejawab, sono yang dosa. Memberi salam hukumnya sun, jawab hukumnya wa. Lah dikasih salam kok nggak ngejawab, itu udah dosanya sono no. Nah udah ditanya nggak mau ngejawab, diwei salam nggak mau ngejawab, kantun apa yang kita lakukan? Yang kedua, datengin ke rumahnya, bukan ngelabrak, silaturahmi. Tapi silaturahminya jangan tangan kosong karo nyangking. Nyangking apa? Nah, nyangking kresek. Tapi jangan kresek kosong. Kresek ada isinya, isi gula kopi teh, lawuh-lawuh, syukur ada parcel, bikinin hampers. Hampers, bukan pampers. Hampers itu contoh cangkir seceret-ceretnya, piring sebaskom-baskomnya, namanya hampers. Kok eman-eman langka duit, ya seadanya lah di rumah. Bawain lawuh itu sayur. Cara sini apa lawuh? Sama pada baik. Gawangna lawuh, Kang Nyonyai masak apa? Ge bojone nyo nembe masak tapi ngapurane ya ge mung banyu netok. Anda bilang cuma air kuahnya saja, tapi nyatanya isinya daging semua. Udah didatengin ke rumahnya, tetap ajek sifatnya masih sama, tinggal didoakan dari hati ke hati. Udah didoakan tetap ajek sifatnya sama, itu tinggal terserah Allah mau bagaimana. Kita udah nggak dapat lagi harus berbuat seperti apa, tetap berbuat baik, biar nampaknya juga baik. Allahumma. Maka kata Nabi, mangkana iman sama hari akhir, hendaklah senang memuliakan tetangga. Bu, halo, assalamualaikum. Tetangga itu saudara paling utama. Soalnya ada apa-apa yang nolongin pertama itu tetangga. Betul? Leres. Jenengan punya hajat yang dadi rewang siapa? Tanggane jenengan sakit sing tilik siapa? Tanggane na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik, umai kebakaran, sing nulungi pertama siapa? Tanggane jenengan tak dulure akeh tapi kan pada nang Jawa. Adine jenengan dokter tapi kan nang Jakarta. Anak apa sing tulung pertama tanggane umai kebakaran apa nganteni dulure tekakan yang Jawa. Tekan kene entek bersih. Anak apa-apa sing tulung pertama iku tanggane. Mula nenek masak enak, harumnya kecium oleh Yusaripah. Maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Ben tanggane melu krasan kabeh, gitu maksudnya aku. Maka hidup bertetangga paling susah itu ngejaga rasa, apalagi rumah deket-deketan, apalagi tuh di perkotaan. Umah ngasih nempel nganti ngentut bemantul. Paling susah ngejaga rasa. Soalnya apa? Namanya tetangga harus saling pengertian, harus saling menjaga. Dua talang banyu. Talangnya digentengi sampean, tapi kan ikudan banyunya rigone tanggane. Pengertian dong. Tetangga sebelah usahanya taruh, layos, tratak, tenda. Ketika jenengan punya hajat, ya tendanya tetangga sebelah yang dipakai. Pengertian. Jenengan punya wit-wit pelem, oyote nanggone tanah sampean, tapi kan godongnya ringgone tanggane. Ditutui, pengertian. De wit-wit jambu, wite nanggone sampean, oyote nanggone sampean.
Tapi ketika godhonge yombyo kari nggone tanggane jambune woh, ya panjenengan pengertian. Duwe selokan, duwe kali karena milik bersama, jangan buang sampah sembarangan, apalagi selokan got. Lah panjenengan kudu saling menjaga, aja dumeh tua buang sampah haring selokan sembarangan, pengertian. Kemarin ada nih kejadian gara-gara corona, kenduri itu nggak boleh kumpul-kumpul Bu. Akhirnya itu nasi berkat kenduri dibagikan sama orang sekampung. Orang sekampung pada nerima, kabeh ada orang nggak dikasih sendirian, dewek kayak mau ngebatin. Apanya ngudu wong? Lah tanggaku kanan kiri nerima sega berkat, lah aku ora dewekan. Yang punya hajat ngomong, lah sugih ini, nanti mangan enak. Masa doyana sega sekepel. Bukan masalah nasi yang sekepel Bu, tapi rasa yang dipakai. Jangan sampai kita ingat pilih-pilih sama tetangga. Maka hidup bertetangga paling susah itu ngejaga rasa. Jangan dumeh tangga perek, dolan sekarepe dewek, ngendong dolan nangga maghrib. Utang isu-isu, liwate lawang buri, udah melaku kayak yoyo kangkang miring-miring. Yo yang diutangi di jatuh sewu ya. Besok sore nyong arep batul bide. Besok naik bide ke payo langsung tuk sarutang temenan yo. Nyong dikena bide si jatuh tapi aja ngerti bojoku ya. Harus ngerti adab, ngerti waktu. Walaupun tetangga deket, jenengan lagi silaturahmi, yang punya rumah mau cerita anaknya 12 mondok kabeh, ya di rumah kena. Namanya kita hidup bertetangga, Masya Allah, paling susah itu ngejaga rasa. Siapa tetangga kita Islam ngatur? 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di